berdoa, terus emang mau doa apa? Terus kalau doa ini emang yakin diijabahnya? Terus kalau kan jadi butuh dikuatkan sejak awal ya. Aduh. Ini bukan virupil kan? Bukan virupil ini. Bukan, cuman aku memang itu yang takutnya itu, Ayo. Itu tuh, yang pertama gini. Ini langsung dijawab teh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mulai aja. Bismillah. 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 Nah jadi aku tuh gini, Bah. Kenapa pengen nangis teh? Pas mau berangkat umrah, kita tuh posisinya nggak ada uang. Karena ngebayarin seseorang lah, ngebayarin pinjolnya seseorang lah, sampai salaman lah itu kan. Kesamaan sih. Jadi bulan naon itu teh? Desember, November teh masuk ke tahun 2025 itu boga duit, maksudnya bukan nggak punya, tapi tabungan teh beneran kosong, asli kosong. Jadi bener-bener nunggu adanya gaji masuk untuk kehidup teh. So aku bilang ke si Momong, umrah lah, Jung, Momong udah soleh, Momong mah, aku mantep, gitu. Gak usah Pak, kita teh udah nggak punya uang pisan. Oh, kita paksa baik, cak aku teh. Bangkrut, tapi sengaja Momong berangkat. Ke Gembu, berangkat paksa. Tapi pas Momong pulang, wah, duitnya jadi loba. Tapi bukan cuma uang gitu, tapi lingkungan. Nah jadi curi. Dit, ada tisu nggak, Dit? Aduh, tisu aja ke kuesus ya. Main tuh kuesus. Nah maksud aku tuh gini, jadi di situ teh, ya Allah, menit baik gitu. Allah teh menit baik sampai di titik gimana? Bukan berarti ini mah gara-gara aku baik gitu ya, si Momom baik, tapi mau kita minta teh. Karena sih kieu mau kita minta teh, Allah tetap kemana-mana gitu. Itu intinya gitu. Sebenarnya jadi aneh. Nah terus aku tuh jadi, ya Allah, aku tuh layak gitu. Layak nggak dapat nikmat bagus ini. Jadi pulang umrah itu bukan cuma uang lah yang numpuk tapi juga lingkungan. Baru udah barakeun oleh job kerjaan kita jadi lancar. Nah pang nama yang disyukur teh pindah dari kampus yang lama ke yang baru. Yang aku tiap kali pulang dari kampus UPI ini, cerik wae Bah. Bukan karena cerik bahagia gitu. Ya Allah, aku bisa gitu. Ketemu guru-guru dianggap. Setelah sebelumnya nggak dianggap gitu, ngerasa gitu. Jadi nggak pantas aku teh. Nggak pantas. Mata pas ditanya, kalau di Ka'bah mau ngapain? Mau ngetes gitu. Maksudnya gini, jadi sekarang teh si Umi abahnya mertua nanya, pas si Momo mana hari nyiap ke naon mali naon. Nah abang mana teu riweuh gitu. Karena aku mah masih mikir, mah pasti teu pantes dan nanti juga pasti ada hambatan gerak. Sok gitu. Aku tuh mikir gitu. Nanti teh gerak aku teh pasti nanti teh ada apa gerak nanti teh yang bikin aku teh enggak kesana gerak. Saking ngerasa selesai itu. Saking ngerasa enggak selayak itu. Jadi pas nyampe Ka'bah mau ngapain? Curi gue. Itu mah jadi self fulfilling prophecy ya tuh ya. Ya. Tapi gue tapi can berangkat ini cerik teh aja. Makanya tiap kali ngomongin Ka'bah manasik teh udah nyampe titik ini. Enggak maksudnya tadi kata Kang Jente kan, wah si kita mau jadi, itu kan berarti self fulfilling prophecy ya tuh. Si nama mau jadi, tapi jadi ternyata kan. Nah, makin justru maksud saya tuh gini Kang, untuk urusan keharom itu ya. Benar-benar dikuatin self fulfilling prophecy-nya teh. Duh, maaf berunda jadi ngomong gitu. Siap. Ya pas banget sih gini, ada jamaah. Ustaz, kalau kita nanti ketika pada saat di Mekah gitu, kemudian selesai umroh nih, kemudian kita tersesat, kita nggak tahu jalan pulang. Saya bilang gini, Ibu,
yakin Allah yang memudahkan, Allah yang melancarkan. Kalaupun nanti misalnya ibu tersesat, kan di name tag ibu ada nomor kontak saya. Saya bilang begitu. Oh gitu saja ya? Oke siap. Dan maka pas selesai umroh, di depan jam-jam tower di halaman itu, Ustaz pengen foto dulu, boleh? Saya bilang. Bareng-bareng satu grup tuh berfoto, 45 orang yang difoto. Udah difoto gitu, kasih instruksi sama Mutawifit. Ustaz udah selesai? Udah. Ibu udah selesai? Udah yuk, kita berangkat ke hotel pulang. Pas lagi jalan, ada telepon masuk si ibu itu. Ada apa? Assalamualaikum. Iya gimana bu? Ustaz, aku tuh bertiga tersesat. Harus kemana selang pulangnya? Kita mas sudah. Ibu di mana ini? Iya. Saya kan di foto. Aku teh sama teman bertiga, tapi nggak tahu pada kemana. Pada pulang jamaah yang lain nggak ada. Jadi, karena foto bareng. Iya. Jadi yang tiga itu kemudian hanya tertinggal aja. Saya bilang ibu tinggal lurus. Nanti ada patokan hotel ini. Itu hotel kita. Saya bilang. Oh iya. Pas sampai di hotel, ibu kemana tadi? Nggak tahu, saya punya WeSpot juga. Udah hilang aja jamaah yang lain deh. Terus saya bilang gini, ibu inget nggak waktu pas lagi manasik bilang apa? Kalau tersesat gimana? Saya bilang ini bukan tentang aji mumpung, tentang ucapan-ucapan gitu, tapi kalau kemudian kita punya persepsi kita akan begini, akan diantarin loh bu, saya bilang. Kadang tong sompral. Iya gitu. Tapi maksud aku bukan gitu bah, jadi saking ngerasa nggak layaknya, aku udah nothing tulus. Gitu. Kalau natisme alhamdulillah sih. Ya. Jadi kalau kemudian muncul bahasa. Tapi kesana pengen diupayain, betul. Cuman tapi sok memang nggak. Aku mah nyerahin. Aku pengen kesana. Nah itu yang selalu bikin nangisnya. Tapi layak nggak gitu. Aman. Tuh kan balik deh. Nah kalau kemudian muncul layak apa enggak aja ya ini sih kata saya mah yang safar yang diutamakan nggak boleh kemana-mana kecuali tiga tempat ini. Jadi meskipun aku nggak layak, tapi aku tuh pengen banget maksain buat datang ke sana gitu. Karena untuk urusan datang kemanapun boleh nggak dipaksain, tapi kalau yang ketiga tempat ini harus dipaksain benar-benar. Makanya kalimatnya juga bersusah payahnya. Betul, harus dipaksain betul. Siap lah, ayo Bismillah. Saya baru pertama kali. Asli aku baru pertama kali. Aku di depan istri bahkan baru pertama kali nangis teh pas pulang dari UPI itu. Jadi tiap kali pulang dari UPI teh nangis terus. Dan si mama teh aku baru ngeliat papa nangis. Selama ini nahan bang. Aku nggak pernah nangis di depan orang. Ya, masuk di depan. Lagi kembali di haram di ijabah sama Allah teh. Ini ciri kuat deh. Ngeliat apa diskusi sharing sama orang tentang kurikulum ciri. Hayo ciri aku saya dicengin. Terus si mama teh sebaik itu kan apa ini dit? Baik. Allah biar tenang. Luar biasa jadi. Gitu bah. Bah balik di yang sebelumnya ini dulu yang ini. Yang ini. Bersusah payah berarti ya. Iya. Bismillahnya orang luruskan lagi niat ya Allah. Siap. Cus. Jadi kan yang sering disampaikan sama Coach Sony kan gitu ya. Minta ditemenin, minta dibarengin gitu. Makanya pas kalau saya mah dari mulai manasik pas berangkat naik bis aja. Ketika pas bilang Bismillahirrahmanirrahim diterjemahin gitu. Ya Allah temani aku, mudahkan aku butuh bantuanmu gitu. Jadi semakin tadi teh lating tulus mangga Gusti nyangakeun. Yang penting kau temenin, kau ridho apa yang terjadi selesai gitu. Nah yang keduanya teh kan ini ya doanya teh. Jadi ketika kita berangkat kita mendoakan orang yang kita tinggalkan dan orang yang keluarga kita doain kita dengan orang yang bawah. Jadi nggak ada doa seperti ini kan, zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yasalakal khairu haitsu ma kunta. Itu udah cukup jadi bekal gitu dari keluarga pas nganterin kita ibadah umroh teh. Termasuk kita pun juga nggak perlu khawatir karena udah dititipin ke Allah keluarga kita teh. Nah ini kan yang paling penting mah kafarat tuh. Jadi umroh itu akan mengantarkan kafarat dosa gitu. Makanya pas aku juga banyak banget dosanya. Makanya pas ketika kan nanti ada saatul ijabah, ada maqamul ijabah. Kalau saatul ijabah mah insyaallah waktu-waktunya. Tapi kalau yang dua-duanya ada pas sa'i. Jadi sa'i mah itu mah saat dan tempat ijabah. Pas bolak-balik teh selama. Iya. Jadi ketika di sa'i, ketika di sofa
berdoa. Makanya yang saya pahami ketika di sofa itu bacaan doanya itu doa takbir dulu yang panjang, kemudian doa pribadi. Doa takbir dan pribadi. Doa takbir teh kumaha doa takbir? Nanti di Allahu Akbar gitu. Nah, ini yang kemudian jadi poin penting. Nah, makanya ketika pas tadi Pir teh tanyain, emang yakin Bapak Ibu bisa berangkat karena amal baik gitu? Kan bukan pasti banyak orang yang lebih soleh pada kita, lebih bager, sedekahnya banyak, infaknya banyak, ke orang tua lebih soleh, ke anak lebih bager gitu. Tapi kenapa kita yang dipilih sama Allah teh gitu? Ya entong GR teh inilah saya bilang. Cuman ini satu GR-nya teh. Berarti Allah pengen kita selesai, udah selesai kita terhapuskan gitu. Dan realitanya mah tong boboraah sebelum berangkat. Di sananya pun juga peluang buat lamar banyak banget itu teh. Komentar orang lain, teman sekamar nggak nyaman, lihat jamaah orang lain yang kemudian nggak jelas ibadahnya. Dah aja komentar itu. Komen orangnya sekomentar batin. Eta kamu aku, makanya soalnya udah latihan sekarang tuh udah. Latihan cicing, untuk komentaran pemerintah. Tapi anggar we dina alat ieu muncul. Lagi berhenti. Nah, jadi pakai satu pengen dihapuskan dosa di kifarat dosa. Amin ya Allah, amin. Nah, ini. Aduh, siapa? Dan emang begini template-nya kan. Kalau aku kemarin begini. Jadi tidak ada orang yang datang ke Ka'bah kecuali memang dipanggil sama Allah. Terus emang kita bener gitu dipanggil sama Allah gitu. Dan banyak saya tadi yang kemudian lebih layak, lebih. Kalau saya suka ngasih ilustrasi gini. Karena emang banyak pengalaman jamaah haji tahun yang lalu ada tetangga saya di Padalarang itu berangkat dari rumah sama istrinya sampai di Bekasi sakit, dia masuk rumah sakit, teroperasi dan harus berangkat. Dan itu teh berangkat istrinya aja, suaminya nggak jadi berangkat hajian, padahal udah nunggu sekian puluh tahun gitu. Tapi kalau memang belum dipanggil sama Allah ya, mau masa gimana gitu. Jadi betul-betul dari mulai rumah, kemudian naik bis, naik pesawat, udah pasrah sama Allah, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Biar kemudian naik dipanggil sama Allah dan diundang sama Allah. Yang diundang pun juga nggak semuanya dijamu kan. Yang datang ke rumah kita misalnya teh, ada yang cuma diintip aja, kemudian nggak suruh masuk gitu kan. Ada yang disuruh masuk, disiapin makanan terbaik, bahkan kemudian dikasih bingkisan buah-buahan. Kan itu diundang tapi dijamu gitu. Karena saya juga pernah ngalamin Kang Jen, pas ibadah haji ada lagi tawaf. Bapak-bapak bareng kita gitu. Waktu itu saya cuma jadi petugas aja, bukan pembimbing. Pas putaran keempat, dia bilang, ada orang Bandung, panggilkan ojek. Bapak, maksudnya kumaha Pak? Serius? Naik balik, capek. Pak, ojek kemana ya Bapak? Saya bilang. Panaikan ojek, oke ongkosnya gantian ke budak saya. Kebayang nggak Kang Jen pas lagi tawaf gitu, kita lagi fokus tawaf, tiba-tiba ada jamaah yang begitu. Saya bilang nih Bapak capek kayaknya nih ya, saya bilang stres, capek, gitu, suruh istirahat. Entah yang balik saya mah, panaikan ojek gitu. Lagi tawaf, panaikan ojek. Aduh ya Allah, ya Rob, palingan saya bilang tidak semua orang yang datang di balik urusan misalnya, mungkin dia tua, dia pikun. Kan juga banyak orang tua yang aman, lancar, sampai tidak ada masalah gitu kan. Pas hajian juga, pas di Madinah, ada bapak-bapak bilang begini, Bapak mau kemana kan? Nyasar si bapaknya teh. Dia bilang, mau pulang kemana? Ke desa. Desa mana ya Bapak? Saya di kecamatan. Habis ngapain? Habis dari pasar Tonggeng, belanja. Pasar Tonggeng di mana ya Bapak? Itu tadi di Madinah. Di Madinah. Allahu Akbar. Nah kita kan aku bawa ke hotel ya. Aku bawa ke hotel. Pas dibawa ke hotel teh, saya bilang ke jamaah teh, Bapak titip belanja, aku mau ke Jamban dulu. Aku ke Jamban. Pas balik ke lobby hotel, cek jamaah teh, Ustaz, tahu teh bicik papi naon cenah. Si bapak itu diculik Ustaz. Diculik? Maksudnya kumaha? Jadi si bapak ini diculik sama Ustaz, disandra cenah. Astagfirullahaladzim. Terus kan pakai tas paspor tuh. Saya bilang, Pak, Bapak lagi ibadah haji, udah mau pulang ke Indonesia. Saya bilang, enggak. Dia jawab, saya baru akan ibadah tahun depan. Padahal datang di Madinah. Padahal sudah mau pulang ke Indonesia. Alas ya. Saya tahun depan mau ibadah hajinya.
Enggak, Bapak udah selesai ibadah hajinya. Saya bilang. Dia bilang, kamu jangan bercanda. Saya buat tahun depan ibadah hajinya. Pas dibuka, tas paspornya itu ada uang real kan. Pak, ini apa, Pak? Ini uang. Berapa? 100.000. Jadi lampirannya nggak ada Madinah, nggak ada. Aduh. Gitu. Dit, ditampil Dit, enak Dit. Itu kan veropil kan? Betul. Tapi jadi satu hal yang Bah, jadi. mending nyobain tehnya Bah, enak Bah. Teh apa gitu? Nggak tahu. Enak Boleh pisan. aja. Dan maafkan. Dit enak pisan Dit, ini Dit. Harus dijamu Dit, apa Dit? Superior nikahan aku ya. Serius? Enak Serius? pisan, iya. Chamomile ini. Di blend, campuran blend. Wih, mantap atuh. Enak pisan. Mantap, iya tehnya mantap, juara. Bisa. Jadi kayak begitu dikuatin teh ya. Siap Bah. Jadi siap pisan, bismillah. sampai Aku- kemudian ketika aku ngerasa nggak layak gitu. Dan aku juga sama Kang. Ketika aku sekarang teh dipindahkan divisi di Persis teh. Jadi khusus di Biro Umroh ini. Kemudian mikir emang nggak ada orang yang lebih layak pada aku gitu. Iya. Tapi ternyata kata Kang Jente kan, jadi nyambung kayak tadi, no land no frog, mungkin ini tempat tempat bertumbuh, Iya, benar. lebih memberikan dampak manfaat ke banyak orang kan gitu. Karena kalau aku kemudian hanya jadi pembimbing aja, nggak jadi staff di tempat ini, aku nggak bisa punya kebijakan apapun. Makanya aku rubah manasik begini template-nya, nggak boleh, nggak harus begini keadaannya. Nah, ketika kita pas datang ke sana ya tinggal tulus aja. Iya, betul. Tapi yang maksudnya agak aku bangun kayak gini. Ya Allah, kok aku di sok tedunan naon sok moal loba nawar, moal loba ile. Tapi aku tahu bahwa aku teh di setiap prosesnya teh gak akan ngerasa layak gitu. Tapi Kang Jen wae anu soleh gitu kamu di aku kan. mana ada? Ya Allah ya Itu bisa jauh. Parah. Makanya satu di antara sekian doa yang doa jitu aku mah, Allahumma stur aurati itu baik. Ya Apa Allah. itu artinya? Ya Allah tutup aib-aib aku. Oh. Dan aku teh ngerasa banyak banget dosa aku. Minta Tapi- ditutup aurat itu. Iya. Jadi biarkan orang lain tahu aku seperti ini hari ini. Jangan kau buka lembaran kelam aku, jangan kau buka keburukan aku. Dan bisa jadi kalau kemudian Kang Zen tahu aku seperti apa, ngobrol hakim dan kita juga nggak mau kan gitu. Makanya itu jadi doa pamungkas aku ketika pas punya banyak problem, punya banyak masalah, tapi satu hal yang dinikmati satu itu. Sampai hari ini Allah tutup kesalahan aku, tutup aib aku. Ketika aku ngomong parenting, ngomong di kajian, orang dengerin aku. Bukan karena aku hebat ya Allah gitu, tapi karena Engkau tutup aib-aib aku kan gitu. Aku jadi pengen berangkat juga sama Kang Jen. Ayo tuh. Kang Jen, aku tuh lihat ini. Kebayang kalau ternyata yang dipanggil sama Allah teh hanya tukang ojol gitu. Tukang ojol ini cuman pegang penumpang yang lagi tidur, tapi yang videonya bilang, izinkan aku bisa ngeberangkatin orang ini. Artinya berangkat ke sana ada bukan karena punya uang, tapi emang diundang sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Semudah itu Bukan Allah. anaknya itu teh. Bukan, jadi dia driver ojol gitu, ojek. Ada ibu-ibu yang video di mobilnya, dia bilang kayak gitu. Terima kasih udah pegang anak ini gitu. Jadi dia sampai cari alamat si ojol ini buat diberangkatin umroh. Nah, ini juga sama kan. Ada santri yang minta doa sama Ustadz. Saya mau minta doa sama Ustadz. Dan saya pengen banget umroh Ustadz. Baik, insya Allah dikabulkan. Anda berangkat nanti dengan rombongan kami bulan September tanggal 13. Uang mas ada? Orang tua masih ada? Alhamdulillah masih Ustadz. Ayah ada? Ibu ada? Ada. Baik, dua-duanya ikut insya Allah. Bahkan kalau masuk haram langsung kebayang orang tua ada. Jadi bapaknya kan belum pernah ke haram. Sampai ketika pas tawaf, aku mau gini, Pak, ya pegang tangan aku, Pak. Padahal nggak ada bapak, tapi aku ngerasa aku bisa sampai situ karena. Jadi satu kelebihan umroh itu bisa jadi kifarat dosa, yang kedua jadi jariah gitu kan. Gue jadi ikutan dia. Nah kalau udah diundang, emang yakin gitu kita tamu undangan yang betul-betul legal gitu kan. Benar.
Ya ada kemarin juga pada saat Prabowo dilantik kita mah nggak diundang, nggak penting buat dia mah. Kita bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Tapi kita pengen diundang sampai ke haram aja lah, nggak lebih nggak kurang gitu. Nah ini kan doa aku pas kemarin umroh. Izinkan kami yang saling mencintai karena mulai di sini. Jadi ketika ditanya, Bah, emang depan Ka'bah mau ngapain? Aku tulis kertas ini, aku pegangin, aku panggil one by one, aku sebutin satu persatu, inti buku nama-nama aku itu, nama-namanya aku doain siapa. Ada Kang Zen sebagai guru aku, serius. Ada Adit, Sintesa, one by one, aku tulisan semuanya deh. Termasuk setiap permintaan yang di request kan. Jadi saya paling nggak sepakat kalau ada yang bilang, Kang, Ustadz, kalau kemudian Bah ada yang minta doa, boleh nggak dikumkan? Saya bilang, kalau mampu mendoakan satu persatu dengan detail, doakan, saya bilang. Jangan, ya Allah, Engkau tahu apa yang ada di buku ini. Ada orang yang, jadi sambil ngebayangin wajah orang yang meminta doa itu, sambil ngomong sepenting apa aku ngedoain orang itu, gitu. Sedekat apa aku sama orang itu, dan seberharga apa aku di mata orang itu. Dan jujur Dit, satu di antara sekian banyak orang yang berpengaruh bagi aku ya Kang Zen. Serius kan? Aku jadi aku sampai di titik hari ini seperti ini kan Kang Zen kan. Jadi makanya sering aku bilang ke Kang Zen teh izinkan aku mencintai kalau Bisa nama gue sok dulu siapa gitu tuh. Emang jadi terharu. Aduh. Ya karena emang gue nggak bisa sampai di sini tanpa ada orang yang support aku gitu kan. Ketika aku ngomong sama jamaah, aku harus dalam keadaan sadar, kenal, punya kendali. Kan bukan aku yang bisa gitu, diantarin sama Allah tuh. Sampai ketemu sama Kang Zen, belajar banyak gitu. Dan itu jadi hal yang kemudian menikmati betul setiap rangkaian doa yang aku sampaikan depan Ka'bah itu. Jadi Bah mau ngapain di depan Ka'bah? Banyak yang aku lakukan. Satu di antaranya tadi nyebutin one by one apa yang kemudian mereka mintakan sama aku butuh apa dari mereka gitu. Dan bakal beda banget ketika pas kita berdoa kemudian ternyata Allah kabulkan tetap satu teh. Ya Allah geningan mudah bagi untuk mengabulkan semuanya. Gitu. Ayo tarik nafas dulu. Mantap. Nah, sampai kalau ngeliat video ini mah semakin nggak pantas kita buat umroh. Itu di Malaysia rombongan yang tunanetra. Mereka nggak bisa lihat Ka'bah, mereka nggak tahu gimana bentuknya gitu. Kasih privilege sama Allah teh. Jadi ketika dikasih kesempatan buat berangkat, ini privilege yang nggak semua orang bisa berangkat. Gitu. Insyaallah kita akan mulakan dakwah. Oke, kita akan niat sama-sama. Mereka aja yang nggak ngelihat bisa diberangkatin, apalagi Kak Kang Zen yang banyak banget jariahnya. Aduh. Bismillah Kang, insya Allah. Nah, finally aku harus jujur nanya seberapa penting diriku jadi tamu Allah gitu. Kalau penting ada angka berapa? 1 sampai 10. Emang sepenting apa gitu aku jadi tamu Allah teh? Sebahagia apa kalau aku jadi tamu Allah? Yang ketiga, sebersyukur apa diriku jadi tamu Allah gitu. Maka yang butuh dikuatkan ini the power of doa. Saya belajar dari perempuan ini kan. Iklan Wardah siapa sih? Sandra Dewi ya, siapa namanya? Sandra Dewi, bener. Jadi dia teh ceritain di podcast Wardahnya teh persiapan yang dia lakuin nggak banyak, cuman menyiapin mental, nyiapin doa gitu. Sampai kata dia teh pas aku pulang ibadah haji, adik aku nelfon aku yang dari Inggris, Mbak bisa nggak tolong kirim buku-buku Islam ke aku. Terus adiknya juga sama nelfon, Mbak doain nih aku sholat hari ini.
Dan itu ketika pas aku ingat ternyata itu semua doa yang aku sampaikan kalau di Ka'bah udah cukup ya Allah buat aku, nggak penting dunia, nggak penting apapun, aku dapat ijabah doanya udah selesai. Makanya yang butuh dikuatin itu kan dari mulai berangkat sampai pulang teh nggak pernah lepas dari doa. Nah yang di problem itu ketika pas umroh teh mulai bacaannya sekedar baca aja, aku mah dipahami dengan baik, dimaknai dengan baik, nggak sadar gitu. Contohnya kan kayak doa depan Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam, cuma segitu aja. Padahal ketika kita paham, ya Rob, aku bisa hadir di tempat ini karena Kau yang menyelamatkan. Iya betul. Aku bisa sampai ke tempat ini karena keselamatan yang Kau berikan sama aku ya Allah gitu. Nah banyaknya orang yang kemudian nggak paham, ya akhirnya hadirnya ke Tanah Haram cuma jadi wisata. Jadi wisata, gaya hidup nggak lebih daripada itu. Seneng ke Haram bolak-balik, cuman update foto, selebihnya selesai, nggak dapat mana apa-apa. Jadi ini nih spiritual healing ke ini mah. Dan itu teh dari mana mulainya? Dari sini Dit. Berpasrah itu dimulai dari, dan ini kan Asli. siapa dari Akang ini teh kan. Jadi pasrah itu kan muncul dari sadar diri. Ketika udah sadar aku siapa, ya sudah selesai, tidak ada yang butuh aku lakukan. Itu openingnya kan. Jadi dikuatkan dulu rasanya, feel-nya, biar oh iya ternyata aku teh umur teh bukan karena punya uang. Aku sadar aku ini siapa, aku harus ngapain, aku harus berbuat apa di sana, aku perlu nyiapin apa gitu. Aduh ya Allah. Gitu. Bismillah kan, insyaallah. Lancar ya. Mantap tukang Zen, banyak yang mendoakan. Doakan mudah-mudahan baik, doakannya. Iya, atuh amin atuh. Masa nggak baik? Aduh ya Allah ya Rabbi. Ini gimana? Iya, ayo tuh. Baru mau mulai ya? Tuh. Iya sih, Ya, karena disampaikan. kalau ke ritual ibadah memang nggak ada inovasi, bahaya. Betul. Yang lebih sedikit ya. Nah, sampai urusan untuk badal saja, nego harga pada akhirnya mah. Sampai nego harga. Maksudnya kemana gue harga? Jadi kan ketika pas hajian, Iya. Pang badalkeun gitu, masya Allah. ini mau Jadi nggak? bisnisnya. Iya. Astagfirullahaladzim. Mau ini nggak, boleh kita nawarin buat program badal. Kita sengaja diterima aja. Pas nyata teh, berapa harganya? 5 juta per satu jamaah. Kita nanya, kalau kemudian satu orang 5 juta, kita misalnya pesan 5 orang nih, 25 juta. Gimana prakteknya? Apakah 5 kali balikan, misalnya satu dulu, selesai, 2. Iya. Ya, diniatkan aja sekalian, cina gitu. Itu enak, saya bilang tuh ya, kalau gitu mah. Itu mah sebagian pendapat juga begitu. Iya. Nah, termasuk karena ibadah umroh, ibadah haji, ibadah fisik yang nggak bisa diwakilkan. Iya. Jadi harus aku yang melakukannya, nggak bisa yang lain gitu. Oh gitu. Kayak saum kan, nggak ada badal saum. Sholat nggak badal sholat gitu. Makanya umrohnya itu 1 kali untuk 1 kali keberangkatan. Betul. Nah aku teh tadinya juga ikutlah nggak apa-apa. Cuman kemarin teh pas sama Prof Mubia juga dimarahin karena kalau ibadah mah landasan teh harus kuat, nanti kuat banget, nggak bisa nggak kuat banget. Nah sisanya mari kita berdiskusi, soal itu mah nggak boleh, gitu. Oh gitu ya. Ya makanya aku nurut ya, Ka'bah siap. Nah, Berarti sekali itu langsung. Tamun aku teh di gondolan saat itu kumaha bios tenan naon. Nggak apa-apa. Ada nggak tukang tahalun yang Ada. Jadi kada mayar tapi biasanya iya mayar lah. pangbotakankeun. Berarti anjuran Abah mah sekali. Jadi pas aku datang jam 6 teh kan umroh teh teh. Udah itu teh mestinya Udah sekali selesai itu. umrohnya mah. Oh, berarti ini harus jadi ini. Maka nanti next step-nya ya itu. Nah, paling umroh sunat. Bukan tawaf sunat. Tawaf sunat, nah pas doa di tawaf sunat aja. Iya. Nah, berarti pas umroh mah tawafnya aku harus serius pisan, berarti harus bener-bener serius. Iya, pas gitu. tawaf juga harus serius juga tuh. Ya maksudnya bener-bener serius sih. Iya, Karena betul. itu si puncakna. Betul, nggak ada yang kedua yang ketiga. Nah, baru yang tawaf sunat aku lengkapin Nah, gitu barunya. Betul. Itu jadi mindset aku juga benar-benar. Baru serius. Kan bisik gitu, aku kan khawatir ya Allah, ini mungkin saking aku teh
banyak berdosa, terbata-bata gitu ya. Jadi aku nggak sempat mendoakan yang sebenarnya hajat-hajat utama walaupun aku teh butuh. Nah, aku teh harus prepare mental supaya bisa kuat itu. Siap. Dapat cuma 4 sih pekerjaannya mah. Ihram, tawaf kudum, kemudian sa'i dan tahallul. 4 pekerjaan ini. Nah, ihlal ihram itu mulai dari mikot makani. Kumata. Nah, mikot makani itu gini nih. Jadi si pesawatnya di Cengkareng kan ke Jeddah. Jadi ini rute yang paling kemudian sering dilakukan. Nah, kalau kata Teh Firly tadi dari Cengkareng ke Madinah, mereka nggak akan melintasi mikot. Nah, ini mikotnya Teh. Nah, ini yang disebut dengan mikot Teh. Mikot itu batasan mikot makani tempat ketika memulai untuk ihlal ihram. Nah, kalau yang di Madinah namanya Dzulhulaifah atau Bir Ali. Maka rute pesawat itu dari Jakarta itu langsung ke sini, ke Madinah, dan tidak melintasi batas mikot ini. Nah, siapa yang menentukannya? Sudah dikasih tahu sama Rasul ini mah. Sudah dikasih batas dari sana ya. Gitu. Nah, karena pesawat kita ini dari Indonesia, kemudian ke Jeddah, maka dia akan melintasi mikot Qanul Manazil atau Yalamlam. Seringnya mah dia Yalamlam ya. Qanul Manazil sih sering nama. Kalau Saudi Arabia pasti Qanul Manazil. Qanul Manazil. Nah, karena nggak mungkin langsung ke Mekah, dia akan ke Jeddah dulu tuh. Pesawat dari sini. Nah, maka membaca ihlal ihramnya di sini, di mikot makani Qanul Manazil ini. Kemudian dibaca labbaika umrotan, kemudian dibaca labbaika Allahumma labbaik. Mulai di situ ke Jeddah, maka masih ihlal ihram, kemudian ke Mekah, selesai umrohnya. Gitu. Nah, ini mikot makaninya. Nah, biasanya di belakang monitor pesawat suka ada peta map. Nah, suka ada batasan dan mikot 40 menit lagi, 30 menit lagi gitu. Ini kasih petunjuk sama kru pesawat. Ini jamaah kita kalau pas ini kan karena emang satu seatnya barengan, alhamdulillah biasanya suka begini. Nah, kalau saya ketika pas nemenin jamaah itu, setelah selesai makan saya ngecek tuh jamaah sudah lengkap belum persiapannya, kan harus sudah 2 helai kain ihram. Bawah atas. Apakah masih pakai celana dalam ataukah tidak? Sudah dibuka dulu. Kemudian yang laki-laki berpeci diperiksa lagi, perempuan yang belum berkaos kaki, pokoknya dicek and recheck sama pembimbing. Kemudian sekitar 15 menit atau 10 menit sebelum mikot ini, nah ini yang disiapkan itu ini mental kita, mental yakin berdoa karena belum mikot kan. Berarti beneran sebelum nyampe si mikot itu tadi ya kita teh udah siap. Betul. Baju semua teh. Nah, ini teh disiapinya teh 2 jam sebelum landing. Jadi jamaah itu ganti dulu pakaian, gantikan ihram, kemudian mereka duduk makan sebelum landing, baru persiapan buat mikot ihlal ihramnya. Gitu. Oh, berarti semua sebelum mikot ya makan mah. Betul. Nah, ini adik ipar aku teh. Iya, mohon eta. Nah, ini yang dibaca labbaika umrotan, kemudian dilanjutkan dengan baca labbaika Allahumma labbaik. Nah, talbih ini mah terus dibaca sampai nanti bertemu dengan Hajar Aswad. Jadi dari mulai pesawat pertama kali mau muter. Itu masih talbiyahnya. Terakhir. Jadi ketika pas sampai ke Hajar Aswad udah selesai talbiyahnya. Oke. Itu kan udah mulai baris di situ tuh di Hajar Aswad gitu nanti ya. Nah, Ari, aku pertanyaannya nggak apa-apa ya, sepele-sepelenya banyak. Berarti abis makan boleh pipis, boleh apa gitu? Boleh. Sepanjang sebelum pramugari nyuruh buat duduk landing. Iya, karena jarak antara mikot dengan landing itu cepet banget. Nah, kekhawatiran itu yang muncul juga kan. Dia juga buat rahasia aku malah kayak kabur pipis dan lain-lain gitu. Tapi ternyata sejauh ini aman. Aman, alhamdulillah. Berarti kalau udah niat mikot makan mah udah siap-siap ya, udah jaga semua yang fisik. Betul. Mental siap. Fisik, mental segala macam disiapin gitu. Makan permen buat nggak dengung segala macam lah. Nah, bacaan ini teh dibaca di mikot makani dan baru selesai itu ketika pada saat selesai mau tawaf pertama kali. Jadi ketika pas sampai di Ka'bah, kemudian pas mau baca
Bismillah Allahu Akbar di Hajar Aswad. Allahu Akbar. Nah, baru ini selesai dihentikan. Jadi dari mulai Sebelum itu ya? ya betul. Jadi dari pesawat turun, kemudian dari Jeddah ke Mekah naik bis, talbiyah juga dibacain. Kemudian dari hotel, kemudian menuju ke Masjidil Haram juga dibacain juga talbiyahnya. Nah ini dibacain, nah ini larangan ihramnya. Ini yang nggak boleh. Bagi pria pakaian biasa untuk mata kaki. Oh berarti dari awal pakai sepatu juga udah mulai pakai sendal kayaknya di sana. Betul, makanya lebih baik kalau pas umroh mah pakai sandal aja, biar nyaman, gak riuh, ganti itu. Gak usah bawa sepatu-sepatu. Boleh pakai sepatu, bahkan enak pakai sepatu kan. Jadi apalagi musim panas, kering nanti kulit kita. Jadi bawa sepatu yang nyaman, yang empuk gitu. Nah, berarti sebelum ya pas ganti itu teh pakai wangian dulu ya? Iya. Makanya ketika sebelum makan itu gosok gigi dulu, cuci muka dulu, pakai sebelum face makan wash itu segala. Ya pas ganti baju teh Terus semua wangi-wangian, dituntaskan katanya. dituntaskan. Jadi ketika pas sudah makannya udah selesai, udah nggak ada lagi hal-hal yang lain. Nah untuk urusan yang lainnya kan cuma ini nih. Nah yang ini. Iya. Nah untuk 1, 2, 3, 4, 5, 7 aman insya Allah. Tapi yang 6 ini ya, harus dijaga teh. kan ini mah bukan berarti kemudian selesai umroh boleh. Iya. Tetap aja, diterusin nggak Aku boleh. udah mulai si momom umroh aku udah mengurangi banget iya mah. Kemarin pas itu dilatih langsung astagfirullah. Aku sering kan astagfirullahaladzim. Langsung ya Allah. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dibahas Zimbabwe nanti. Nah, ini diitibakan. Nah, posisi itiba ini, pundak kanan terlihat ini hanya pada saat umroh tawaf saja. Ya. Jadi ketika selesai tawaf, kain ihramnya kemudian tutup lagi. Nah, termasuk dari mulai pesawat, naik bis dari Jeddah ke Mekah itu boleh. Oh ditutup. Tutup kain ihramnya ke Pokoknya udah dua-duanya. masuk ke area Ka'bah. Ka'bah baru kemudian pundaknya terlihat yang kanan. Oke, siap. Nah, ini persiapan buat berangkat. Akang di mana hotelnya? Aduh, kangen. Duka tuh apa? Belum aku tanya. Belum ada ya di itinerary ya? Belum ada hotelnya. Belum. Nah, karena sekarang mah yang aturan sekarang umroh itu sudah dipastikan satu nggak boleh ada travel yang berangkat tanpa ada fiksasi umroh hotelnya yang mana. Bahkan untuk urusan berempat, bertiga, berduanya harus jelas juga. Oh gitu. Iya. Aturannya semakin ketat sekarang. Nggak ada umroh pribadi sekarang mandiri nggak ada. Nah ini masuk. Backpacking itu jadi Nggak bisa ya? Nggak Udah nggak bisa. nggak bisa ya. Masuk dari pintu mana saja, masuk masjid. Nah tinggal nanti cari patokan rumus ke pintu mana yang terdekat dengan hotel, itu yang jadi tanda. Tanda buat? Masuk keluar masjidnya gitu. Jadi ketika pas nanti, karena kalau udah Pintu masuk masjid udah bingung. Apalagi udah tawaf nih misalnya, udah tawaf. Pas Oh mau iya keluar, benar ya, kebayang. itu ke belah mana ya masuknya teh? Iya benar. Jadi itu mulai harus aware dihafalkan, juga ya. betul, dihafalkan dari mulai keluar hotel harus dihafalkan betul rute jalannya dari mana, apa patokannya. Rata-rata yang patokan toilet. WC 3, WC 4, WC 5 misalnya teh. Atau hotel yang terdekat dengan haram, hotel apa. Nah, dikasih tanda. Nah, ini yang dibaca pada saat pertama kali lihat Ka'bah. Bedanya kalau Ka'bah itu di kain putih itu musim haji, kalau yang full hitam musim umroh. Nah, nanti ketika 1 Muharram sudah full hitam lagi, 1 Muharram. Karena sudah masuk ke musim umroh. Ini doanya. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Nah, doanya kemudian dibacanya itu bukan sekali dibaca, tapi disadari betul bahwa oh iya ya Allah, kita selamat karena Engkau, bukan karena Kau yang punya uang, bukan karena Kau yang hebat gitu. Bahkan harapannya juga fahayyina rabbana bisalam. Ada perempuan yang perempuan jagoan lah ya, anti cerik cawara bisa kita pas lagi umroh, pas mau pertama kali umroh, pas turun ke bawah lihat Ka'bah, kenapa cerik kurang. Jadi memang nggak bisa ditahan itu teh, nggak bisa kemudian ditahan. Aku tuh nggak akan nangis, aku enggak gitu. Jadi sepanjang hidup kita salat menghadap kiblat tanpa kemudian tahu mana Ka'bahnya. Nah pas waktu itu momen ngeliat Ka'bah, udah. Aduh, ya Allah pengen. Datang bujeng anu ngawitan. Saya aja yang kemudian paribasana sering gitu, tetap woy, nggak bisa ditahan-tahan.
ada kebahagiaan, ada kehusuan. Nah, pada saat memulai, nah pas turun ke area Ka'bah, talbiyah tadi yang labbaik Allahumma labbaik dihentikan. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang jadi banyak problem di kita. Makanya saya bilang ke jamaah ini gini, Kang. Pokoknya Bapak Ibu sepanjang umroh ini tidak boleh sendiri-sendiri, harus ikut saya. Ini wajib, saya bilang. Meskipun Bapak Ibu udah beberapa kali umroh, wayahna untuk sekarang mengikuti saya. Jadi jangan bilang, aku mau cium Hajar Aswad. Nah, karena opsinya ini, mau takbil, mau istilam, mau isyarat, nggak ada yang lebih utama. Bahkan kata Umar bin Khattab, dia bilang ngobrol sama batunya, "Hai batu hitam, kalau aku nggak ngelihat Rasul nyium kamu, aku nggak akan nyium kamu. Jadi aku mencium kamu itu bukan karena kamu batunya, tapi karena aku mengikuti sunnah Rasulnya." Berarti pertama kali gimana kita? Aku nanti kumaha mau nambah biasanya ngapain? Syarat. Jadi nggak mungkin takbil, nggak mungkin istilah. Tapi pas isyarat. Iya. Karena Hafsah luar biasa. Kenapa? Ya akhir, tapi setelah itu mah setelah. Ya kalau makanya saya bilang kalau mau nyium nanti ketika sudah selesai umroh, kalau mau tawaf sunat silahkan. Karena secara psikologis akan mempengaruhi jamaah yang lain. Misalnya nih ada 40 orang, 2 aja keluar dari barisan akan mengaruhin gitu ya. Mempengaruhi dia, khawatir dia gimana, aku kok nggak bisa ke sana dan lain-lain lah. Iya betul. Makanya bareng aja dulu untuk yang pertama kali mah yang tawaf qudumah. Nggak harus bilang aku udah biasa mangga enggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar berarti sambil angkat tangan. Nah, kalau ini kemudian harus kanan kita. Iya. Ya karena punya tangan kanan kan, tangan kanan aja. Ini Hajar Aswad. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Harus menghadap ke sini. Iya. Harus ngadap dulu. Kalau kemudian kita pas turun nih dari eskalator turun ke bawah sama Hajar Aswad, tentang Bismillahirrahmanirrahim. Hadapkan wajah kita ke Hajar Aswad. Jangan gitu, berarti harus sempurna diam dulu. Diam sejenak, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baru jalan. Gitu. Tapi itu tuh kan harus cepet-cepetnya ada orang tuh kan. Iya, ada bareng. Ramainya. Iya. Siap. Karena orang lain pun juga kan begitu pada akhirnya kan. Iya. Jadi disuruh jeda dulu, take off dulu di sana tuh buat angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian berputar. Nah, nggak ada pilihan takbir lebih utama. Nah, kadang-kadang justru orang mulai muncul ketakaburan di situ. Aku mau udah bisa nyium jarak suara. Aku mah gitu kan. Seolah-olah yang nggak nyium itu nggak lebih utama. Padahal kata Umar, aku mencium kamu bukan karena kamu batunya, tapi aku ikut apa yang diajarkan Rasul. Jadi beda banget antara nyium punya rasa ada keutamaan nyiumnya dan nyium karena ikut sunnah Rasulnya. Jadi yang dapat pahalanya bukan karena nyium tapi karena sunnah Rasulnya. Nah, di Rukun Yamani, di Hajar Aswad sambil Rukun Yamani. Itu apa sih yang itu teh? Ini Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ya. Maqam Ibrahim. Ini jadi Ismail yang ini nih. Ini jadi Ismail. Gak mungkin kita masuk situ ya, susah ya. Karena kalau kemudian tawaf, kita masuk ke sini, dianggap bukan satu putaran. Jadi kalau tawaf itu harus di luar Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail bagian dari Ka'bah, maka pada akhirnya ketika tawaf harus di luar. Disebut multazam sebelah mana, Bah? Sini. Eta didinya di pintu antara Hajar Aswad sama Hijr Ismail. Di sini nih batasannya. Mata orang perebut sholat di depan itu. Betul. Afrika hungkul cenanya nu didinya mah. Wah, banyak segala ayat. Nah, problemnya kan sebetulnya bukan tentang multazamnya, tentang seberapa yakin doa kita diijabah. Asli gitu. Aku tuh gitu. Aduh, hayang cirik deui. Karena kalau aku kemudian pokoknya mah ya Allah, aku mah hadir datang di sana mah aku menyerahkan pada dirimu, aku cuman pengen banyak bersyukur. Problemnya gini Kang, kalau kemudian hanya tempat ini yang jadi tempat ijabah ya. Terus kalau yang sebelah sini kasihan tuh. Iya, benar. Maksudnya juga kasihan tuh. Yes. Gitu. Dan yang lebih parah lagi, ada orang-orang yang kemudian bilang, aku mah nanti di sana mau berdoa. Terus kalau sini nggak doa gitu. Oh iya. Seolah-olah kemudian doanya nanti akan dipersembahkan di tanah haram saja. Masya Allah. Padahal kan butuh dilatih sejak sekarang. Betul. Menuliskan siapa, kira-kira ketika aku nanti sana bisa nggak doain ini? Ya dari sekarang lah. Asli. Makanya aku memantaskan diri dari sebelum udah semua kudu ihram teh di saacan selama setelah harus bertahan. Betul. Makanya untuk doa kan dia bilang, Ustaz aku pengen yang multazam.
saya kasih jawaban begini. Terus kalau yang nggak ke multazam gimana? Nggak yakin banyak Apakah diijabah. berarti Allah nggak ngedengarnya? Iya, Itu gitu. oke, benar. Makanya setiap tanah yang kita nyek di haram ini insya Allah jadi tempat ijabah doa-doa kita gitu. Nah, ketika pas sudah di sini kan langsung nih mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Laki-laki 3 putaran pertama, ramal namanya ada kecil. Kemudian rukun Yamani sampai Hajar Aswad berjalan. Dari sini sampai sini yang baca doanya. Nah, termasuk ada pertanyaan ketika 1 putaran pertama dari Hajar Aswad ke rukun Yamani baca doa apa? Nah, sepanjang pengetahuan kita nggak ada dalil yang sahih yang mengharuskan putaran pertama baca doa ini, putaran kedua baca doa ini, ketiga baca, nggak ada. Tetapi ketika kita mau berdoa, mangga silahkan. Apapun itu ya. Apapun itu. Ku abah sok dipimpin, ente. Enggak. Diantep berarti nya. Diantep Kecuali udah mulai dari rukun Yamani. Nah, baru itu. aja. Karena ini yang disyariatkannya. Selebihnya kan gini Kang, kalau misalnya nih ada jamaah si A, aku mah pengen ngedoain ibu aku, pengen bapak aku, yang ini mah anak aku mah pembantu aku. Supaya hafal kitanya sampai. Nggak berarti kan kalau kemudian kita pimpin nih, Iya. kan juga punya doa masing-masing. Iya benar, beda. Makanya biarkan mereka ngobrol sama Allah, dekat sama Allah, silakan aja gitu. Nah, yang dipimpinnya yang sini dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya minta ke jamaah itu untuk minimal buka Google lah sebelum berangkat itu. Buka Google, lihat tafsirnya, maksudnya apa sih yang hasanah fil akhirah dan fid dunya itu. Jangan kemudian kita baca aja selesai. Tapi setiap bacaan yang kita baca ini dipahami dengan baik, maknanya disadari. Mau aku mah memaknainya gini, selama kita jalan dari rukun Yamani Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani itu kan kita berdoa tuh. Berdoa dengan persepsi kita kan. Betul. Dengan sok taunya kita teh gini. Tah. Doa ini teh manganya enggak gede. Pamih sae. Gitu. Betul. Ini terekam ya? Rekam, aduh. Nanti aku buat rekamannya. Si Akang gimana? Karena kan kadang doa kita bukan karena aku enggak ini. Sok taunya kita sama Allah kan. Betul. Pengen. Cuman Allah selalu lebih tahu gitu. Mindsetnya aku bangun itu. Jadi doa ya Allah yang detail kenceng. Nah pas sampai rukun Yamani. It's up to you. Rabbana atina. Yang penting dunia hasanah, akhirat hasanah. Nah, dari sudut pandang engkau gitu. Sangkanya udah sharing aku tanya. Oh, aku teh misalkan putaran pertama tentang aku. Aku. Tapi kan skenario aku bukan apa yang terbaik di sisi Allah. Nah, di rukun Yamani enggak ya. Sekiranya saya wujudkan. Sekiranya enggak, aku yakin akan dirimu. Dit. Saya emang harus minum dulu akunya, Aku yang jadi enggap ini tuh. Aku lagi ngebangun mindset gitu. Oh, aku pengen banget ini, tapi gitu. Engkau pasti lebih tahu. Betul. Nah sekarang tadi mindset ini tuh ngebangun aku, kayaknya ngubah aku juga sekarang. Jadi, so pintar, so tahu. Padahal bisa jadi Allah tuh yang banyak ngebuka hal gitu buat aku tuh gitu. Ya oh, emang aku tuh layak. Nah balik lagi ke dia kena. Tapi aku mau bilang kau tuh, ya Allah, aku kepengen detail. Bisa kepengen detail. Tapi kan so tahu. Engkau justru lebih tahu. Robbana atina gitu. Kacoprak nih ya Allah. Gitu. Lanjut bah. Bentar. Lanjut. Jadi aku yang pengen aja. Aduh ya Allah. Ini bedanya kalau manasik sama guru tuh kayak begini nih. Jadi bukan kita yang nge-share ilmu, kita yang mendapat banyak ilmu. Masya Allah. Ini selesai berputar, selesai kan. Nah, kemudian masuk ke area Maqam Ibrahim. Nah, maka ketika pada saat tawaf itu tidak ada syariat harus punya wudhu sebetulnya teh. Karena ketika kita batal sekalipun tidak membatalkan tawaf kita. Oh iya. Nah, yang harus punya wudhu itu pada saat kita sholat Maqam Ibrahim. Maka opsionalnya satu disiapkan pas keluar dari hotel itu sudah punya wudhu. Tapi kalau kemudian
misalnya karena kembung segala macam pengen Kacainya. kentut misalnya, ya udah kentut aja nggak apa-apa gitu. Asal tak ribut weh. Tapi nggak bisa sholat berarti nya. Maka tayamum nanti. Oh iya tayamum di situ. Tapi berarti kita teh harus di makom Ibrahim Betul. sejajaran. Nah, posisinya gimana? Ini posisinya nih. Ini makom Ibrahim, ini Ka'bah, kita ada di antara makom Ibrahim ada di antara kita dengan Ka'bah. Jadi posisinya Oh, di mana aja berarti. di mana aja, yang penting udah panjang kan itu teh. melebar kan. Suka dikasih lain sama polisi Arab deh, kasih kayak pembatas polisi gitu. Nah, itu jadi Buat area sholat di makom Ibrahim gitu. Lu pengen ya Allah. Butuh juga membantu jamaah yang lain karena kamu sendirian ya. Jadi kalau saya yang menjabarkan kalimat Kang Zen be the first to give itu dipraktekin di situ. Bilang ke jamaah, ketika ada jamaah yang butuh bantu pegangin. Ketika ada jamaah yang misalnya dia butuh kita kuatin. Kan sekarang mau ibu-ibunya pegangannya ke ya udah pegangan aja. Bukan siapa tahu Allah nganterin si ibu ini buat megang sama kita, bisa jadi peluang ijabah doa kita dari si ibu ini. Cek si ibu teh cing sehat, cing lancar. Kita kan pernah tahu ya. Makanya be the first to give teh. Biar jadi punya kenangan yang baik. Nah, kemudian pas kesini, kemudian sholat Imam Ibrahim 2 rakaat. Baca dulu yang ini. Attakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Ini dibaca baru sholat 2 rakaat. Nah, caranya maqam Ibrahim ada di antara kita dengan Ka'bah, munfarid tidak berjamaah, tapi suaranya dijaharkan, dikeraskan. Rakaat yang pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Nah, selesai sholat di maqam Ibrahim, kembali lagi ke Hajar Aswad. Nah, karena nggak memungkinkan balik arah nih, kan di sini nggak mungkin balik arah. Ini kan posisi sholat di sini. Muter lagi berarti. Nah, opsinya satu, kalau muter agak kepanjangan. Nah, maka cara yang paling efektif adalah langsung naik ke Bukit Sofa. Nah, nanti di atas itu ada area tawaf juga kan. Nah, nanti ada lampu hijau di situ ketika sebelum sampai ke tempat sa'i, maka membaca terakhir Bismillah Allahu Akbarnya di area menuju ke tempat sa'i. Jadi nggak perlu kemudian kita akhiri langsung di situ muter lagi. Iya, nggak usah. Naik ke atas tempat sofa. Nah, ini yang sering terjadi, di sofa itu diusir. Padahal di sofa itu adalah saat dan waktu plus tempat ijabah. Oh, karena berlama-lama di situ. Iya. Suka diusir sama. Betul. Makanya karena Kang Zen tanda petik satu sisi memang ya ada keuntungan juga nggak sama keluarga teh. Kalau sama keluarga kata tuh kan diusir banyakan mah. Tapi kalau sendirian mah kan jauh-jauh ya doanya teh gitu. Nah, sebelum sampai di sofa baca lu inna safa war marwata min syairillah. Kemudian di awal di sofa baca yang ini yang agak panjang. Nah, ini takbir yang ini kan. Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika sampai terakhir. Sampai wahazama menghadap Ka'bah kalau ini ya. Iya, menghadap Ka'bah. Kemudian doa pribadi. Nah, setelah selesai dilanjutkan dengan doa sesuai dengan keperluan kita. Jadi sepanjang perjalanan. Iya. Enggak di sini. Masih di situ. Di sini. Jadi kalau kemudian di sofa itu baca takbir 3 kali, takbir, doa pribadi, takbir, doa pribadi, takbir, doa pribadi. Kalau di setiap tempat itu 3 orang misalnya yang didoakan, berarti kan di sofa 3, di marwah 3, kali 7 21 orang. Minimal sudah ada 21 orang yang kemudian didoakan secara privilege, secara khusus gitu. Itu kalau 1 orang. Tapi kalau kebanyakan ya alhamdulillah. Maka maksimalkan diatur di putaran pertama aku mau doain siapa. Putaran yang kedua nanti mau doain siapa. Jadi biar kemudian tuntas semuanya doa yang dibacakan. Nah, ini dibaca. Nah, pasti bakal cerik lah di dia mah komo di sofa mah. Karena kan langsung ngedoain satu persatu ya. Dibacain. Aku sambil gini kan, diangkat, dibuka halamannya ngedoain ini ya Allah. Bisa nanti deh. Iya.
dari mulai adik apa kebutuhannya. Oh itu kan sama ngadep Ka'bah kan? Iya, terhadap Ka'bah. Kemudian, Tapi di arusiran. iya, Makanya harus berstrategi juga di sana. betul, strategi. Rata-rata kalau di Sofa aman, di Marwah yang agak diusir mah. Tapi di Sofa pun kalau dengan jumlah yang cukup banyak, apalagi dengan kondisi yang banyak jamaah yang lain crowded, saya bakal diusir. Makanya kalau aku sendirian ya, yang paling penting masih kelihatan di mana jamaah kita aman. Gitu. Siap. Makanya kalau saya mah di saya itu suka ngasih gini. Bapak Ibu silakan kalau yang berlama-lama di Sofa, di Marwah silakan, tapi kalau mau bareng juga silakan. Yang penting nanti di putaran terakhir kita kumpul di Marwah buat pulang bareng-bareng. Ya. Gitu. Iya. Biar jamaah nggak bingung nanti di akhir di mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke Marwah ya. Iya, 450 meter jadi kedah latihan jalan kaki kan. Mohon, iya nuju sambil ya jalan-jalan. Nah ketika di Marwah nggak baca Inna Safa lagi, tapi langsung takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian doa pribadi. Allahu Akbar dulu, doa pribadi. Nah doa pribadi ini diusahakan tuntas di Safa Marwah. Kalau kemudian nggak tuntas, nanti di next step ketika pas mau tahajud, sholat sunat. Jadi kebutuhan si buku itu teh bukan hanya pada sedang umrohnya saja, tapi pasca umroh ketika ke masjid, nunggu waktu sholat, itu bisa diulang lagi satu persatu doanya teh. Sampai kita yakin betul bahwa ya sudah tertunaikan semuanya doa-doanya. Terakhir tahlul. Kalau tahlul ya sudah. Nah pilihannya cuma dua, ada taksir, ada tahlik. Tahlik itu dicukur habis, kalau taksir mah di beberapa helai saja. Karena nggak mungkin di Marwah itu harus langsung dicukur habis, maka sebagai penanda kalau kita sudah tahallul, sudah selesai, digunting beberapa saja. Opsinya mau dicukur habis silahkan, mau tidak juga silahkan. Tetapi kata Rasul, orang-orang yang kemudian digundul habis itu kami doakan 3 kali. Allahumma gfir lil muhallikin. Semoga Allah memberikan maghfirah pada yang dicukur habis 3 kali. Baru setelah itu, atau Rasul, aku juga pengen didoain meskipun nggak digundulin. Walil muqassirin. Nah kata para ulama, karena yang 3 ini mah Rasul yang mendoakannya, 5 pamenta gitu. Mending jadi botak.